Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, di pagi yang cerah ini izinkan saya menyapa Anda semua dengan salam sehat, salam semangat untuk berbagi kebaikan dan kebajikan antar sesama. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya Farlan Ismail, pengawas sekolah jenjang SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Sudah bersama saya pagi ini Ibu Indra, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Camplong. Sebelum saya lanjutkan, senyampang hari ini adalah Hari Santri Nasional. Saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional 2024. Semoga seluruh santri dan siswa kita semua akan menjadi santri yang berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa saat ini kita sudah berada pada periode kedua, tepatnya pada bulan Juli dan Desember 2024. Hubungannya dengan perihal penilaian kinerja kepala sekolah yang ada di PMM, dan tentunya harus kita tindak lanjuti sebagai ASN yang bergelut di bidang dunia kependidikan. Saya sebagai salah satu penilai di tim kerja yang ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, pada saat ini akan melaksanakan kegiatan wawancara eksklusif yang bertajuk Pra-Observasi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah bersama Ibu Indra. Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas sebagai manajer dalam satuan pendidikan. Untuk itu saya ingin menggali informasi yang rinci dan detail kepada Bu Indra nantinya terhadap pemilihan RKH yang dipilih pada periode kedua ini. Bagaimana Bu Indra? Sudah siap kita bincang-bincang sejenak ini? Alhamdulillah. Siap. Insyaallah siap. Ya. Baik, kita mulai bincang-bincang ini dengan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan secara lugas disampaikan oleh Bu Indra. Pertanyaan pertama, Bu Indra, apa yang melatar belakangi atau alasan Bu Indra memilih RHK pada periode ini? Kalaupun boleh, sampaikan juga maksud dan tujuan. Monggo, silakan Bu Indra. Terima kasih Pak Farlan yang sudah memberikan kesempatan pada saya di pra-observasi penilaian kinerja periode 2. RHK yang saya pilih sama dengan RHK yang pertama periode 1 adalah untuk mengembangkan, di sini nampaknya Pak ya, RHK-nya adalah aktivitas kegiatan komunitas belajar. Jadi untuk periode 2 saya lebih menekankan kepada penguatan. Kalau di periode yang pertama saya pembentukan kombelnya, kemudian langkah-langkahnya. Nah, kemudian untuk yang periode kedua lebih dikuatkan lagi. Sehingga Bapak dan Ibu guru, alasan saya memilih RHK aktivitas kombel ini lebih mantap ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, apa kesulitannya sehingga dibicarakan di komunitas belajar. Oke, terima kasih Bu Indra. Tentunya dalam pemilihan RHK ini nantinya Bu Indra telah menyusun langkah-langkah. Kira-kira langkah apa saja yang akan dan telah Bu Indra lakukan sampai saat ini? Baik Bapak, ada beberapa langkah yang saya lakukan, diantaranya untuk komunitas kombel itu harus memiliki 4 siklus. Siklus yang pertama adalah refleksi awal, kedua perencanaan, ketiga pelaksanaan, keempat evaluasi. Jadi ketika di awal tahun di bulan Juli kita mengadakan diskusi kecil untuk penguatan di pengurus, jadi ketua, bendahara, sekretaris, kemudian saya sebagai penanggung jawab itu
berkumpul untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan apa saja Bapak Ibu 1 tahun ke depan. Nanti dari diskusi kecil ini kita angkat ke seluruh rapat seluruh Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, di sini ketika rapat Dewan Guru yang kedua, tahapan yang kedua, kita rapat dengan Dewan Guru. Di sana akan muncul Pak, kebutuhan guru misalkan pengen pembelajaran diferensiasi yang spesifik lagi. Konten, proses, produk, itu yang bagaimana? Yang bermakna kepada anak yang bagaimana? Itu dicatat oleh sekretaris. Yang kedua, kemudian asesmen non formal dan formal, itu yang bagaimana? Asesmen sumatif, asesmen formatif, itu dicatat. Sehingga ada sekitar 1 sampai 17 item yang akan kita bahas. Nah, kita ambil skala prioritas. Termasuk yang pertama, bagaimana kita membudayakan literasi numerasi di dalam pembelajaran. Nah, itu satu-satu kita diskusi dengan Bapak Ibu mana yang akan diangkat lebih dulu. Ternyata yang diangkat dulu adalah asesmen awal Pak. Asesmen awal, yang kedua kesepakatan kelas, baru yang ketiga adalah budaya literasi numerasi. Oke, terima kasih Bu Indra. Selanjutnya tentunya Bu Indra dalam pemilihan RHK pada periode ini didukung oleh sumber daya atau daya dukung, sehingga nantinya pemilihan RHK ini betul-betul tepat target dan tepat tujuan. Kira-kira apa sih yang mendasari Bu Indra dalam memilih RHK ini, daya dukung dan sumber dayanya? Monggo, silakan. Daya dukungnya yang pertama, kebetulan saya kepala sekolah yang berlabel fasilitator guru penggerak. Jadi ini yang membuat saya harus tergerak, bergerak, menggerak. Yang kedua ada CGP Pak, ada guru penggerak. Ini Pak Lukman, dia juga harus mengimbaskan ilmu-ilmu yang sudah didapat. Kemudian yang ketiga ada tim IT kami. Nah, tim IT ini yang akan membantu kami ketika webinar-webinar. Jadi kegiatan kami rapat atau membahas kebutuhan di sekolah, kemudian kita juga mengakomodir webinar-webinar di luar. Nah, dari sumber daya manusia yang potensi aset bagi saya ini yang akan saya eksplor, bahwa kita SMP 1 Camplong itu mampu dan bisa. Sehingga apa? Nanti efeknya akan berdampak pada siswa. Intinya satu, bahwa ingin pembelajaran di dalam kelas itu berdampak dan berdaya pada siswa. Luar biasa sekali Bu Indra ini, pemirsa. Ya, saya tahu beliaunya di samping aktif sebagai kepala sekolah, juga sampai saat ini masih harus terlibat dalam kegiatan guru penggerak. Beliaunya adalah fasilitator, sebelumnya sebagai pengajar praktek ya Bu Indra, sehingga sangat-sangat pas sekali manakala pemilihan RHK pada periode ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah Bu Indra sendiri. Ngomong-ngomong, ini pertanyaan terakhir Bu Indra. Siap, kira-kira hasil atau harapan apa nantinya setelah RHK ini dibuat dan dipresentasikan pada kegiatan observasi? Tujuan akhir Bu Indra ini bagaimana SMP 1 ini? Tujuan akhir saya, teman-teman itu di dalam mengajar akan berdampak pada siswa well-being, menyenangkan. Jadi ketika dia menyajikan di proses pembelajaran, tidak ada menekan-makan anak, tetapi bagaimana menumbuhkan rasa nyaman, aman ketika belajar di dalam kelas. Sehingga apa? Anak-anak termotivasi intrinsik, mau belajar tanpa ada paksaan-paksaan. Sehingga apa? Well-being Pak, menyenangkan seperti itu. Pendidikan tidak ada paksaan, tetapi kebutuhan dari kita untuk masa depan kita. Esensi belajar didapat ya, esensi belajar siswa tentunya pasti didapat. Tentunya ini pasti bimbingan dari Pak Parlan sebagai pengawas binaan nih. Kami tidak bisa apa-apa dengan sentuhan-sentuhan, kekurangan-kekurangan kita. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Parlan. Oke, terima kasih Bu Indra. Perlu pemirsa ketahui bahwa kegiatan ini adalah kegiatan awal sebelum
pelaksanaan observasi. Tentunya berdasar dari kegiatan ini nantinya akan menambah motivasi dan semangat Bu Indra, dan nantinya yang kita sepakati bulan depan Bu ya, bulan November akan melaksanakan observasi, di mana pada kegiatan observasi nanti Bu Indra akan memaparkan kepada semua audien yang hadir, tentunya pastinya melibatkan unsur komite nanti juga, akan memaparkan mulai dari awal sampai akhir, sehingga semua stakeholder yang ada di sekolah ini betul-betul paham, mengerti, dan menindaklanjuti terhadap program yang dibuat Bu Indra. Namun perlu diketahui bahwa nantinya pada pelaksanaan observasi kami merujuk pada ketentuan yang ada, akan dibantu oleh form instrumen yang nantinya akan kami isi, karena saya juga akan mengikuti kegiatan observasi itu nantinya. Yang perlu dipersiapkan nantinya Bu Indra sebagai pemapar adalah, pertama, paparan presentasi itu harus konkret, terperinci, dan mudah dipahami oleh audien. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh audien. Tentunya setelah pemaparan itu mudah diterima oleh audien, pasti audien akan aktif dalam memberikan komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan, usulan-usulan yang nantinya tentu akan membuat kegiatan observasi betul-betul berjalan dinamis. Yang tidak kalah pentingnya adalah Bu Indra pasti akan memaparkan kiat dan strategi serta langkah-langkah yang tepat untuk mendukung terhadap pemilihan RHK yang telah dipilih oleh Bu Indra saat ini. Sedangkan yang terakhir tentunya pasti akan ditampilkan contoh nyata atau aksi nyata yang dihasilkan setelah RHK ini betul-betul berjalan dengan baik dan benar setelah melalui tahapan perencanaan, dan hasilnya pasti akan menggembirakan seluruh elemen yang ada di SMP Negeri 1 Camplong. Pemirsa yang berbudi luhur, yang berbaik, dan akhirnya saya sebagai pengawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nantinya betul-betul berimplikasi positif kepada seluruh lembaga yang ada di wilayah Kabupaten Sampang, wabil khusus sekolah-sekolah binaan saya. Saya ucapkan selamat dan sukses buat Bu Indra. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra.